masalah kita nih sudah lama lah, semua sudah tahu permasalahan utamanya. Tapi saya lihat pemerintah ini tidak ada sama sekali upaya, tidak ada sama sekali usaha-usaha itu. Saya nggak ngerti, karena saya bicara apa adanya. Kalau kita bicara masalah, saya pikir sudah tahu semua. Ya. Bahkan putusan MK pun menurut saya dilanggar. Pertama, putusan MK itu sudah inkonstitusional, artinya tidak konstitusional. Itu selama syaratnya belum dipenuhi, berarti kan masih tidak konstitusional. Kalau tidak konstitusional, harusnya pemerintah tidak memakai PP 36. Karena kemarin kita diskusi dengan MK. MK itu mengatakan memang itu berlaku, tetapi dijaga diktum 7-nya. Diktum 4 kan berlaku, diktum 7 dijaga agar yang sakit dan berdampak luas itu ditunda, ditangguhkan. Gitu. Ya. Dan MK itu mengatakan seperti itu. Ini tidak semata-mata berlaku, tapi pemerintah itu mengambil yang berlakunya, tempatnya saja. Ini nggak coba waktu itu Menko ekonomi Erlangga mengatakan itu berlaku. Wah, jadi yang diambil itu yang ada celah-celahnya yang dimasukin, Pak. Penggalan. Iya, Pak, celah-celahnya aja. Ini niatnya sudah nggak ada, makanya kalau orang berpikir tenang, jernih, tidak kepentingannya benar-benar berlihat secara hukum. Dia hanya melihat bahwa putusan itu inkonstitusional. Menurut saya MK itu melakukan satu kesalahan fatal, dan pokoknya kita sampaikan kritikan. Kesalahan fatalnya itu adalah ketika dia mengatakan inkonstitusional. Bersyarat, Pak. Iya, inkonstitusional bersyarat. Selama syaratnya belum dipenuhi berarti inkonstitusional, Pak. Ya, saya mengatakan sebelum syaratnya dipenuhi berarti inkonstitusional. Ya. Nah, kemudian kalau tidak konstitusional itu mana bisa berlaku? Ya, kira-kira begitu kurang lebihnya. Nah, kemarin kita kritik dan MP mengakui itu. Ya, lain kali jangan bikin kayak begitulah. Ya, karena kalau konstitusional bersyarat kan pasalnya aja yang berlaku. Tapi kalau inkonstitusional bersyarat itu kan ada filosofinya. Filosofinya undang-undang ini tidak berlaku dulu, inkonstitusional. Jangan dipakai, penuhi dulu syaratnya, nanti kalau syaratnya penuhi baru dipakai. Kan kira-kira gitu kan. Itu pasti clear lah semua yang kayak gitu itu. Tetapi ini kan tidak diambil itunya. Ya, nah, ya kan minta fair gitu. Ketika dia membuat sesuatu, ya kan dinyatakan konstitusional, ya diakui lah, diperbaiki lah sama-sama. Sampai saat ini satu soal aja, Pak, tidak ada upaya untuk perbaikan. Keputusan MK itu kan pemerintah dengan DPR hanya kemudian ingin memenuhi bahwa Omnibus Law masuk dalam sistem Undang-Undang Indonesia dengan revisi Undang-Undang nomor 12 kan. Apakah revisi Undang-Undang 12 kemudian undang-undang sudah konstitusional? Saya tidak ngomong berlaku ya. Apa ini sudah konstitusional? Menurut saya sampai saat ini masih inkonstitusional. Ya. Apakah revisi itu sudah memenuhi syarat? Hanya itu saja. Kalau saya lihat baca di MK sih ada putusan menurut hakim yang dissenting opinion ada 3 yang dilanggar itu, kesimpulannya itu sistem tidak ada, setelah diundang dirubah-rubah, 1 melanggar azas masalah partisipasi,
Nah yang ini tidak bisa asas ini dirubah-rubah pakai undang-undang apapun kecuali diulang dari awal. Kecuali yang tidak berhasil itu diundang diajak bicara. Saya lihat ini dari awal ketika perintah itu oleh Mahkamah putusan keluar tidak ada sama sekali upaya untuk partisipasi itu mulai diaktifkan. Dia hanya mengambil yang enaknya saja yang bisa diatur, yaitu di DPR. Sudah diatur oleh mereka. Hanya itu saja. Jadi shortcut, jalan pintas. Iya, jalan itu ya. Tapi kan 2 tahun dikasih. Kenapa filosofinya 2 tahun? Dengan 2 tahun itu dimulai lagi, diulang lagi partisipasi publik. Itu diulang dari awal. Kan itu filosofi itunya. Itu barulah namanya pemerintahan yang bijaksana. Itu yang filosofi dari putusan MK itu. Saya MK itu kemudian ada kata-kata berlaku, apakah dia hanya ada politis atau apa saya nggak tahu. Tapi hakim itu harusnya tidak berdiplomasi, tidak berpolitik. Ketika dia mengatakan salah, bersalah, syaratnya apa kan? Itu kurang lebih. Nah, dalam hal ini Pak, PP 36 itu juga menurut, karena putusan ini masih inkonstitusional, ya, PP 36 ini juga tidak punya secara hukum ya masih inkonstitusional, karena induknya itu masih tidak konstitusional. Maka penetapan upah itu harusnya menggunakan kembali kepada yang lama, kira-kira gitu. Terlepas dari itu semua, kalau kita bicara kemudian sekarang saya bicara upah, kita bicara upah, semua sepakat ada 64 item sekarang untuk menentukan upah minimum itu, ya kan, 64. Dan itu memang keputusan dari pemerintah 64. Nah sekarang 64 itu Pak, apakah dengan rumus akan sesuai? Kan yang paling tidak berdebat, tidak ada perdebatan sama sekali. Saya berani bertaruh lah dimanapun kita bicara, yang paling benar itu disurvei di lapangan langsung. 64 itemnya itulah real upah. Rumus itu kan hanya untuk mensimplifikasi bagaimana supaya lebih ringkas, dibuatlah rumusan yang dianggap mendekati hasil survei. Gitu. Rumusan itu. Apa itu rumusan itu? Kalau PP 78 adalah supaya agar nilai rupiah ini bukan kenaikan, ini penyesuaian, sama dengan kita ngomong BBM, ini penyesuaian. Supaya nilai rupiah itu tetap tidak turun, maka mengikuti inflasi dan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Itu dia dianggap akan sama dengan survei, akan mendekati survei. Jika terlalu jauh itu bisa gesernya, kan itu. Makanya sebetulnya yang paling benar, yang paling sah dan paling gak ada perdebatan dan tidak melanggar apapun itu disurvei. Gitu. Kalau rumus itu dari mana rumus itu? Semua orang bisa bikin rumus. Saya lihat rumus itu niatannya hanya untuk menjaga supaya upah itu tidak sampai sekian persen, dijaga aja lah, niatnya itu aja. So, ya, saya berani bertaruh. Yang paling benar untuk upah minimum 64 item sudah ditentukan, jadi survei, itulah harga yang benar. Ya kemudian survei oleh lembaga yang kredibel, bersama-sama ditentukan metodenya. Kalau harga bervariasi diambil rata-rata, ada median, ada jumlah terbanyak, itu masa statistik saja. Pasti akan ketemu angka. Itu jangan ini karena wah ini harganya di sana begini, itu sederhana, itu ada kita ini ilmuwan semua lah, ada statistik, ada ini. Jadi menurut saya pemerintah harusnya mengembalikan itu semua kepada yang selain yang ada perdebatan.
yang nggak berbahaya survei. Kalau rumusan tuh Nggak bisa. semua orang bisa apa namanya. Tapi yang jelas survei itu nggak inflasi semua masuk di situ semua. Kalau gitu, BBM semua masuk di situ. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai apa namanya yang diamanai oleh rakyat untuk menentukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang apa namanya sesuatu yang diinginkan oleh satu pihak untuk menjaga ini. Kami paham, kita juga tidak ingin pengusaha itu keberatan. Ya, jangan karena pandemi dibicara, ini sesungguhnya sesuatu survei aja dulu. Mana perusahaan yang nggak mampu, ada diskresi, ada kebijakan yang sudah ada undang-undangnya bahwa dia bisa mengajukan penangguhan. Ya sederhana. Ini yang sederhana itu dibuat rumit. Ya, kalau bahasa akademisinya Pak, orang kalau sudah sampai doktor itu membuat sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Masalahnya yang sederhana dijadikan rumit, gitu loh. Itulah pemerintah sekarang. Dan Bapak di dalamnya. Apakah Bapak atau tidak? Ya kan, Bapak atau tidak saya nggak tahu. Tetapi kita bicara dengan hati nurani. Kalau mengani salah, kalau bukan saya salah, coba tanya sama hati nurani. Gitu. Ya, Bapak nggak usah panas, nggak usah ini. Tapi saya harus panas, Pak. Nggak panas, tidak panas. Alhamdulillah. Itu udah terbiasa panas. Ini dingin itu. Dingin. Tapi Bapak hebat, ya kan? Masih punya nurani, masih punya nurani. Ya, nah, kira-kira itu Pak. Ya, sudahlah, Bapak sampaikanlah. Bu, ini yang layak memang disurvei yang benar. Kira-kira itu, nggak ada yang bisa bantah. Rumus-rumusan itu kan. Dan semua juga sudah tahu bahwa ini upah minimum itu bukan naik, Pak, menjaga nilai. Gitu loh. Menjaga nilai supaya tidak turun. Kalau naik beda. Ya kan? Nilai kalau dulu 1.000 bisa beli beras sekilo, sekarang 1.000 bisa beli beras cuman 0,8 kilo, berarti rupiah turun 20%. Kan gitu sederhananya. Supaya naik, supaya bisa beli 1 kilo, ya 1.000 itu menjadi nilai yang benarnya beli 1.200. Apakah naik? Enggak. Karena 1.200 itu naik 20% itu beli beras cuma dapat sekilo juga, sama dengan tahun lalu. Kan gitulah intinya Pak. Dijumlahkan 64 item. Pak, saya pikir sudah pakar semua lah di sini Pak. Kita udah nggak perlu, makanya kita ini datang ke sini itu sudah apa namanya? Ya ini mah kita kita mengingatkan saja lah. Kalau dalam agama kan harus diingatkan terus. Kira-kira itu yang apa namanya singkatnya seperti itu. Sehingga kami meminta bahwa berlakulah dengan benar. Kalau berlaku dengan benar tidak akan menggunakan PP 36 yang undang-undangnya masih inkonstitusional, bersyarat. Ya, dan sampai sekarang undang-undang masih inkonstitusional. Jangan bilang berlaku ya, kalau berlaku ada di tempat. Ya, ini masih tidak konstitusional. Ya, bersyarat. Selama tidak ada perkataan yang mengatakan undang-undang sekarang ini sudah konstitusional, sudah konstitusional, ya, maka undang-undang tetap tidak konstitusional. Ketika tidak konstitusional harus yang strategis dan berluas harus ditangguhkan. Dan upah ini dalam PP-nya juga sudah di situ sendiri sudah diakui itu strategis dan pasti berdampak luas lah, sekian puluh juta, 100 juta yang berdampak. Penjelasan pasal 4 kan ada penjelasan. Iya, makanya jelas itulah di pasal 4 jelas itu. Saya pikir ya kita tahu lah, ini hanya mengingatkan saja bahwa kita mengatakan bahwa itu masih tidak konstitusional. Maka menurut saya yang fair itu disurvei lah, nggak ada perdebatan. Mungkin begitu dari saya. Ya. Mas Karel, Ya. silakan. Ayo, Iya. saya mempersilahkan. Ya, mungkin saya tinggal menyambung saja apa yang disampaikan Bung Arif tadi. Waktu kita memang ke MK, saya sih mendapat sesuatu hal yang ada hikmahnya sebenarnya buat pemerintah kita dan buruh dengan pemerintah. Tapi kita melihat juga di sini
ada sesuatu juga yang persoalan yang sangat sensitif. Yang tadi saya sampaikan 4 dan 7. Ini saya berpikir, ini MK mutusin, jadi kita suruh berantem. Pemerintah pasti memaksakan 4-nya, kita pasti 7. Tapi masing-masing berpikiran yang berbeda, tidak sama. Oh, nggak, gue bisa. Kita pun juga pasti belum lihat. Oh, ada 7, gue juga. Persoalannya dia ada 2 hal yang memang bertentangan kita berdua. Ada satu ins konstitusional dan ada syarat. Kalau ins konstitusional sudah jelas tidak boleh berlaku. Tapi ada bersyaratnya. Pemerintah ambil dari bersyaratnya ini, dikasih waktu 2 tahun. Tapi di kesalahan pemerintah, cepat-cepat persoalan ini segera dipaksakan untuk jadi. Sebenarnya ada peluang antara pemerintah dengan buruh ini, panggil kita lagi. Ini gue dapat kesempatan ini, dikasih waktu ini. Mari kita sama-sama cari formulanya seperti apa ini. Jadi kelihatan saya waktu kemarin saya berpikir sebenarnya ini bisa diselesaikan ini pemerintah dengan buruh. Gak perlu kita ribut. Sekarang ini terjadi di bawah ribut karena masing-masing, oh gue pakai yang ini, gue pakai ini. Dan orang-orang memikirkan juga kepentingan masing-masing pasti. Pemerintah bakal memaksakan pemerintah, ya kita pasti memaksakan dengan buruh. Itu pasti. Tapi dengan kondisi seperti ini sebenarnya ada kesempatan yang baik. Undang lagi, federasi-federasi buruh yang punya kompetensi untuk, ayo, ini ada begini nih, gimana? Di dalam undang-undang Omnibus Law Ketenagakerjaan, di sana juga itu kontrak seumur hidup. Mau dibilang apa itu kontrak seumur hidup. Inilah sebenarnya yang perlu tadi. Ini berkaitan upah dan yang lain-lain. Ini dikaitkan juga bagaimana kalau upah mau naik berapapun, kalau dia buruh tuh bekerja tidak nyaman, saya masih mau diperpanjang nggak? Sekarang dia menjadi karyawan tetap dikeluarin, kasih jeda masuk, akhirnya kontrak. Karena apa? Dalam undang-undang itu sendiri sanksi pidana tidak ada, kan gitu. Itu udah hilang, marwah itu sendiri sudah hilang gitu. Apa yang mau kita harapkan? Dan tadi teman-teman menyampaikan duduk bareng, tapi kadang-kadang di Kemenaker ini alergi. Kalau orang agak celeneh, nggak ikut aturan main di sini, nggak akan diundang. Apalagi lu masih kecil, kan gitu. Yang berikutnya, Kemenaker juga tidak jujur, kan gitu. Selalu disorotin SBSI 92 anggotamu berapa, tapi teman-teman SPSI Dayung Lab pecah. Apakah ada verifikasi? Ada nggak? Kita kalau mau menetapkan, kita mau kerja jujur. Semua, ya Pak Arif ya, jangan tersinggung. Ini yang harusnya fair. Anggotanya Pak Arif diakuin di sini, ini di sini. Ada nggak verifikasi? Ini anggota si A, gitu. Ayo kita jujur gitu loh. Kalau saya sih anggota saya kecil, tapi saya jujur. Saya tidak mengklaim anggota orang lain. Ini berkaitan di dalam undang-undang. Memang hari ini yang memang sangat hiruk pikuk itu tentang upah, tapi ini adalah kaitannya tentang undang-undang itu sendiri. Sekaligus data. Memang betul, saya banyak yang WA saya, Mbak, kan bisa telepon ketemu, iya, tapi akan berbeda, kan gitu. Hanya kita bicara, besok kita goodbye, kita nggak ada talbik. Tapi tolong juga di Kemenaker ini, khususnya Ibu Menteri, tolonglah. Kan kita ini sama, bukan untuk kita, tapi masa depan anak cucu. Undang-undang ini sangat menyakitkan. Dibilang undang-undang cilaka, itu betul. Sangat suram bagi kita. Bapak mungkin kalau hati nurani saya tanya, nangis kalau soal ini. Memang hari ini kita bisa. Tapi anak cucu kita ke depan, apakah bisa seperti Bapak, seperti saya? Kan itu. Ini yang sebenarnya, yang kenapa kita datang ke sini rame-rame, ada beberapa hal yang perlu ada penegasan. Yang tadi diktum 4 dan diktum 7. Ini kan ada, memang sengaja dibuat perlawanan. Ini harusnya kementerian yang terkait mengundang. Kalau seperti ini apa yang mau dilakukan? Bukan setiap saya tanya, ini sudah berlaku Mbak, ini sudah berlaku. Tapi tidak dibaca sampai akhir.
Diktum 4 sama diktum 7. 7 itu kan penutupan. Syarat sudah dipenuhi. Ini PP 36 harus, karena sudah ini sering banget. Saya kadang-kadang malu juga gitu. Udah sampai seumur ini dari ik sampai mau masuk ke liang lahat masih juga teriak-teriak. Tapi ini harus saya lakukan gitu. Dari sisa hidup itu untuk berjuang. Tapi nyatanya sampai hari ini ada kebebasan dari yang lain-lain. Kebebasan itu hanya sekedar semu. Gak ada. Tapi ini sebenarnya, ayo kita bareng-bareng. Jangan melihat kelompok kami ini karena keras. Kami juga punya hati nurani. Kenapa kami ini harus melakukan seperti ini? Harus melakukan perlawanan. Karena menjaga marwah. Bukan persoalan apa-apa. Nanti Bapak semuanya renungkan apa yang saya katakan ini. Apakah saya melenceng? Apakah saya juga seperti ini? Kan gitu. Karena kalau orang menjaga marwah bukan persoalan saya nggak ikut. Saya dengan Pak Presiden semua kenal saya. Boset mungkin lihat saya. Tapi inilah yang harusnya kita sampaikan. Duduk bareng, bukan hanya sekedar oh Iqbal itu besar, KSPSI itu besar, KSPSI, Andi Gani besar. Kami ini juga punya anggota, tidak pernah dilibatkan. Apakah kalau mereka sudah mewakili rakyat, khususnya kaum buruh, ini menjadi juga renungan bagi kita semua. Saya sih sebenarnya diundang juga sekedar mendengar, nggak ada hasil gitu. Karena tidak ada niatan kita duduk untuk merumuskan undang-undang ini. Dibilang kata undang-undang ini memperpendek jalurnya, tapi ternyata lebih menyulitkan, lebih sulit. Kami sampaikan, kami cinta. Dibanding saya harus teriak, saya ini. Lebih bagus saya sampaikan, ini pahit, tapi ini harus kita sampaikan. Harus kita sama-sama duduk, kita rumuskan ke depan. Karena tadi Bung Karno mengatakan, diktum 4 dan diktum 7 itu perlu. Sama-sama kita mengartikan diktum 4 dan diktum 7. Jangan cuma diktum 7 aja. Diktum 4 aja. Oh, pemerintah karena ini. Jangan nanti dikatakan Kemenaker ini Kementerian Tenaga Kerja atau Kementerian Pengusaha. Kan itu juga. Jangan sakit hati kalau kami katakan itu. Apindo gaya baru. Iya. Ya. Inilah sebenarnya mohon semuanya disampaikan ke Ibu Menteri dan semua yang terkait. Apa yang kami sampaikan, kami datang ke sini niat baik, bukan berarti merusak. Tapi kalau ini juga nanti tidak didengarkan, juga jangan salahkan kami. Gitu loh. Kalau saya Pak, jujur ya, sisa hidup saya selain untuk pengabdian keluarga, saya abdikan untuk perjuangan. Nggak ada arti bagi saya tanpa ada anak cucu saya ke depan. Nyawa saya nggak ada arti. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Pres. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi, ini polemik ini kan hingar-bingarnya masalah sah atau berlakunya tidak berlaku yang undang-undang ini kan setelah keluarnya revisi undang-undang P3. Nah, jadi saya menangkapnya seperti itu, kita menangkap seperti itu. Jadi seolah-olah dengan keluarnya, terbitnya revisi undang-undang P3 itu memberikan legitimasi kepada undang-undang 11 tahun 2020 tentang Ciptaker. Nah, karena adanya legitimasi dari undang-undang P3 tersebut, maka praktis turunan dari undang-undang tersebut termasuk dalamnya PP 35, 36 itu juga menjadi legitimasi untuk dilaksanakan. Inilah yang saya tangkap dari hiruk pikuknya ini. Nah, sementara keputusan MK jelas ada diktum 3 dan ada diktum 4 dan diktum 7. Dan ini adalah satu rangkaian, tidak bisa sepenggal-sepenggal, sepotong-sepotong.
Ini saya hanya perlu mengingatkan, ya. Saya mengingatkan kepada Kementerian Tenaga Kerja, ya kan? Coba dibaca di revisi undang-undang tentang P3 itu. Pasal terakhir itu apa? Undang-undang ini berlaku semenjak tanggal diundangkan. Tanggal berapa itu diundangkan? Tanggal 16 Juni tahun 2022. Baru. Artinya undang-undang revisi P3 ini berlaku semenjak 16 Juni 2022 dan seterusnya sampai saat ini. Dia tidak bisa memberikan legitimasi kepada undang-undang sebelumnya. Tidak berlaku surut ya. Nggak bisa. Nah, karena undang-undang P3 ini tidak bisa memberikan legitimasi kepada undang-undang sebelumnya, praktis undang-undang sebelumnya berikut aturan-aturan turunannya juga tidak bisa terlegitimasi karena undang-undang ini. Inilah yang keliru. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh elit-elit. Seolah-olah kami ini bodoh, kami ini tolol. Justru rejimlah yang keblinger. Silakan dicatat omongan saya ini. Rejimlah yang keblinger menggunakan undang-undang yang baru direvisi 16 Juli 2022 untuk melegitimasi undang-undang sebelumnya. Apa itu namanya? Keblinger. Nah, demikian pun saat ini pembahasan pengupahan. Landasannya juga udah gak jelas. Kembali dong kepada undang-undang sebelumnya. Karena apa? Di diktum 6 itu bolehkan kok. Undang-undang 13 tahun 2003. Jangan memaksakan diberlakukannya Undang-Undang 11 tahun 2020. Coba dibaca ya, pasal terakhir di Undang-Undang tentang P3 tanggal 16 Juni 2022. Undang-undang ini berlaku semenjak tanggal diundangkannya. Sekarang mau apa pemerintah? Mau memaksakan lagi? Ya sudah, silakan gugat. Makan perbuatan melawan hukum, ganti kerugian, nggak apa-apa kok. Inilah maks itu tadi, memaksakan kehendak. Ini udah melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh undang-undang. Undang-undangnya sendiri lagi bermasalah, PP-nya praktis juga bermasalah. Dimunculkan Undang-Undang P3, revisi Undang-Undang P3 untuk melegitimasi undang-undang yang bermasalah tersebut. Kan gila ini, keblinger ini. Jadi saya pikir silakan berpikir ulang. Kita tidak bisa memaksa. Karena apa? Karena kekuasaan ada di eksekutif. Tapi kita juga punya hak konstitusi. Dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Dasar 45. Silakan aja gunakan itu PP 36. Silakan Undang-Undang 11 2020 digunakan. Tapi yang jelas ini adalah keblinger. Seolah-olah mendapatkan legitimasi atas direvisinya Undang-Undang P3. Tapi lupa pasal terakhir itu apa. Coba dibaca itu pasal terakhir Undang-Undang 11 Undang-Undang P3 itu, revisi Undang-Undang P3 itu. Undang-undang ini berlaku semenjak tanggal diundangkannya. Ada kok kalimat itu. Artinya semenjak tanggal 16 Juni tahun 2022 segala undang-undang setelahnya barulah boleh menggunakan Undang-Undang P3 yang direvisi. Tapi undang-undang sebelumnya tidak bisa. Silakan dibaca, diperhatikan baik-baik supaya tidak ada multi tafsir. Keputusan MK itu sudah benar, satu kesatuan yang utuh. Hanya ketika tiba-tiba muncul Undang-Undang P3 ini menjadi banyak tafsir, multi tafsir. A menafsirkan A, B menafsirkan B, C menafsirkan B. Tidak bisa seperti itu. Begitu. Silakan. Bahkan mungkin kita bisa bilang bahwa inilah bentuk dari makstatik tadi, negara kekuasaan. Itu bisa kita maksudkan nanti. Bisa kita maksudkan karena melakukan sesuatu menggunakan undang-undang yang memang sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas karena ada keputusan MK itu tadi. Saya pikir hanya itu tambahan dari saya, Pak Pres, ya kan, supaya jelas dan tegas kedudukannya. Ya. Karena hingar-bingarnya ini muncul setelah direvisinya Undang-Undang P3. Sebelum Undang-Undang P3 itu tidak direvisi, ini nggak muncul. Yes. Tapi setelah direvisi, baru ini muncul banyak pendapat, termasuk
Kemenko Polhukam, termasuk Kemendagri, termasuk semua, termasuk surat edaran, semua muncul. Kan begitu. Tapi sebenarnya ini sederhana kok kita melihatnya. Oke. Jadi kalau kita melihatnya ya silakan aja lah. Ya, udah. Oke, hidup guru. Hidup. Terima kasih. Sudah, Kang Ian, silakan. Ya, Oke, bentar-bentar dulu. Silakan. Bapak dulu. Ya, silakan. Kalau dari Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang daerah, Pak. Sehingga saya akan berbicara mewakili daerah. Ya, Pak. Nama saya dari Pakai bahasa daerah juga nggak apa-apa. Jawa Barat. Pertama, tadi yang Iya, Ian Sopian, Wasekjen KBMI. pertama tadi yang berbicara itu adalah pimpinan nasional. Cara Dan berbicara. kami miris, Pak, dengan sikap kementerian di sini. Yang tadi mengatakan ternyata di sini ada musyawarah untuk menentukan suatu kebijakan. Ini pemerintahan apa? Di Jawa Barat, Pak, dia pun sudah mulai. Tetapi kebingungan pemerintah daerah, dia jawab. Besok itu bahkan wakil gubernur sudah mengundang semua serikat yang terkecil sekalipun keanggotaannya diundang, Pak. Bagaimana untuk menetapkan upah? Karena sulitnya untuk dia beralasannya sekarang ini pemerintah daerah itu hanya sebagai tukang pos, stempel, tidak ada lagi musyawarah. Kirim tempat. Ya, jadi pertama tadi saya bingung pemerintah itu membiarkan masyarakatnya menafsirkan sendiri-sendiri tentang putusan MK, termasuk pemerintahnya. Silahkan tafsirkan seperti apa. Ketika mau kebijakan, kumaha aing cek bahasa. Kumaha aing cenah gitu kan. Terserah saya. Itu yang diambil pemerintah. Terus yang kedua, bahwa jelas-jelas PP 36 itu menghilangkan ajas musyawarah. Karena tentang upah ini sudah tidak bisa dibicarakan lagi di Dewan Pengupahan. Di tingkat kabupaten kota maupun provinsi sudah tidak bisa dibicarakan. Rekomendasi bupati wali kota sudah tidak bisa dibicarakan. Keputusan gubernur sudah tidak dimusyawarahkan karena rumusnya harus seperti ini. Yang nilainya UMK 2020 sekian, 2030 pun sudah bisa ditebak kenaikannya, penyesuaiannya seperti apa dengan rumus ini. Yang pasti pengupahan sekarang itu tidak akan bisa mencerminkan kebutuhan hidup buruh. Pengupahan jadi nggak ada artinya. Gak ada artinya. Kalau rumus seperti itu tidak bisa mencerminkan kebutuhan, karena tadi kalau berbicara kebutuhan survei. Nah, kalau rumusnya sudah seperti itu, bahkan mayoritas di Jawa Barat itu UMK-nya tidak naik, Pak. Mayoritasnya. Ya. Sehingga upahnya sampai kapanpun memakai PP 36 ini ya upahnya tidak akan naik. Gitu, ya. Dan masalah upah yang tertuang dalam PP 36 itu tidak menjawab persoalan krusial upah minimum di Jawa Barat, yaitu tentang disparitas. Di Jawa Barat itu UMK-nya ada 27 kabupaten kota. Bayangkan UMK terendahnya 2 juta, Pak. Bahkan 2 juta itu apa? 3,9. Majalengka, bahkan Banjar itu 1,8. 1.800.000. Perbandingkan dengan Kerawang, Kota Bekasi yang sudah 5 juta. Dengan memakai ini, ya akan terus seperti ini. Satu provinsi gitu ya? Padahal satu provinsi. Antara upah 1.800.000 di Kota Banjar dengan Karawang dan Bekasi itu berapa kali lipatnya? 3 kali lipat. Dan itu akan seperti ini terus sampai kapanpun dengan memakai ini. Nah, terus tentang ini saya nggak tahu juga bahwa menjelang penetapan upah, pemerintah itu memblow up permasalahan tingginya jumlah PHK, permasalahan resesi. Ya, apakah ini memang benar keluar dari sini? Kenapa menjelang penetapan upah itu enggak yang di blow up bukan berita keberhasilan pemerintah membuka lapangan kerja, keberhasilan pemerintah mempertahankan
laju pertumbuhan ekonomi. Kenapa bukan itu yang di blow up? Menjelang penetapan upah yang di blow up adalah berita-berita sedih yang memaksa masyarakat untuk bisa memaklumi upah ini tidak naik. Itu dari mana tuh? Di koran banyak. Nggak ada. Ya, ini teruskan nih Pak. Ya, makanya saya kan bertanya, apakah ini Ini saya muncul teruskan dari dulu. sini? Saya Ini bertanya. harus clear Pak. Ya, Karena ya, gini, ya. berita itu nggak, justru kita meredam semua pengusaha yang selalu memblow up namanya PHK. Kita panggilin. Oke. Jadi jangan dibuat narasi seperti ini Pak. Karena narasi ini bertentangan dengan apa yang kita lakukan. Gitu Pak. Jadi Ya. kalau dengar yang lain, sebelum saya menjawab ini Pak, kita harus clearkan ini. Oke. Justru kami memanggil semua pengusaha, terutama IPK ya, Industri Padat Karya, juga segala macam yang selalu menarasikan di media untuk PHK. Oke. Akibat geopolitik dan segala macam. Kita panggil. Ya udah kita nanti tegar gitu. saya Clear ya. suruh bicara Berarti kan nanti. saya bertanya itu jawaban Jangan yang dulu lagi, Pak. Jangan dulu clear Ya. dulu. Saya ada yang mau sedikit ini. Jadi Saya juga nggak mau. Ini masih lanjut ya. Ini debat kusir. Ya, ya, ya. Artinya gini, apa yang disampaikan itu benar dan yang menyampaikan itu adalah di Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat. 74.000 karyawan ter-PHK akibat akan Itu terjadinya Jawa resesi Barat. global. Itu yang terjadi. Ini Artinya gini Pak, artinya Berarti gini, nyambung lah. bahwa pemerintah apa-apa pemerintahan di Jawa Barat itu adalah kepanjang tanganan dari pemerintah pusat, artinya itu kan Satu cuman. logikanya. Jadi kami bahwa itu keluar dari pemerintah, itu logikanya. Kalau Bapak sekarang merasa gitu bahwa saya nggak memenuhi, ya Oke. tolong tegur dong itu Dinas Tenaga Ya, Kerja. oke. Ya. Lanjut dulu tanya. Itu. Jadi kalau di sini menganggap itu justru bertolak belakang, kami menginginkan ada suatu bukti. Karena ini keluarnya memang tadi dari Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja setiap provinsi kan punya atasan Pak, kan gitu. Nah, terus pertanyaan yang kedua nih, yang keluar juga, saya pertanyakan apakah benar keluar dari sini. Sekarang ini katanya ada himbauan untuk menunda seluruh rapat-rapat Dewan Pengupahan sebelum adanya kejelasan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dan di Jawa Barat itu sudah dilakukan. Bahkan tertuang dalam berita acara rapat Dewan Pengupahan kemarin. Rapat Dewan Pengupahan ditunda karena menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Ketenagakerjaan. Itu pertanyaan Pak, ya. Gitu. Mungkin itu dari Terima kasih. Nah sekarang Kang Ais. Lanjut. Ya, Kang Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sekali lagi terima kasih. Saya sederhana aja, tadi sudah disampaikan begitu banyak persoalan yang disampaikan dari mulai penjelasan mengenai interpretasi soal hukum, soal moral dan etika, soal kondisi daerah. Saya hanya bertanya 3 hal saja. Yang pertama, saya ingin tahu ada nggak sih pesan dari Menteri ke Bapak terkait pertemuan hari ini dengan Kira itu apa? Bagus juga. Itu aja. Pertama, satu. Terus yang kedua, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang muncul, saya memahami bahwa ini bukan sebuah persoalan kebijakan yang memang di-drive, didesain. Saya ingin tahu, ada nggak blueprint dari Kemenaker terkait dengan pengelolaan tenaga kerja tingkat tahun keberapa? Katakan ini 5 tahun ya. Pengen tahu aja Pak, blueprintnya punya nggak sih? Naker mengelola naker punya selama 5 tahun. Karena saya dengar dulu zamannya Hanif kan ada Indonesia Emas dan 2045 kan gitu. Apa masih berlaku kan? Terus kemudian yang 3 soal pengupahan. Bapak pengupahan ya, persepsi Bapak soal upah itu apa? Terus kemudian menurut Bapak baik gimana sih? Saya ingin dengar aja Pak. Kira-kira orang naker kan lebih kompetensinya luar biasa, 5 guru, kan ada kondisi, bahkan ada poltek naker. Saya ingin dengar dari Bapak. Penentuan formula basis pengupahan menurut Bapak seperti apa? Saya ingin dengar. Ini upah ya, bukan upah ya. Terserah apapun, terserah apapun. Persepsi Bapak tentang upah seperti apa, formulanya bagaimana, yang bagusnya Bapak, saya ingin dengar aja. Yang kelima, saya hadir ke sini. Berarti konsen kan gitu. Oh sengaja juga rupanya mancing atensi. Biasa gaya-gaya geber kan. Geber. Lanjut. Yang kelima, Oh, dan nyambung lagi berarti. Kalau ini lupa. saya menghargai datang kemari, respect. Saya tidak menghargai yang namanya direktur Bapak.
dua orang, direktur PPHI dan direktur pengupahan atau direktur KKHI. Karena sepanjang pengetahuan itu adalah fungsinya kan kelembagaan industrial. Malah yang disorongkan adalah pengelolaan sama saya, bapak-bapak yang ada di depan kita. Apakah mereka sudah cukup takut atau tidak layak menjadi pejabat itu? Jadi bapak sebetulnya lebih layak nih menunggu kita. Jadi dia nggak layak. Catat nih Pak Fritz sama Om. Nanti kita minta. Karena dia nggak mau melakukan debat Itu cuma tanya lah. Itu aja menurut saya sih. Silakan dijawab. Saya ingin dengar saja, saya tidak membantah. Saya ingin dengar persepsi bapak. Oke, terima kasih Kang Ais. Nah sekarang Lili. Sama orang daerah nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Jawa Barat. Kalau ada Banten. Coba lagi. Iya, saya Lili Hambali Pak. Kebetulan sebagai Ketua Umum DPW PTI di Provinsi Jawa Barat. Ya. Wasekjen KBM juga ini. Jadi apa yang ingin saya sampaikan ini yang fakta di lapangan ya. Faktanya hari ini ya mungkin hanya menambahkan aja sedikit terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law ini kan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi yang terjadi hari ini kebalikannya. Undang-Undang Pengangguran Kerja. Anggota kami ini nyampe satu pabrik tutup, hari ini ngomong tutup, besok tutup Pak. Asli ini terjadi. Nabuci ya? Enggak, yang di Purwakarta ini PT HS Apparel. Ya. Ada juga PT Mabuci. Hari ini ngomong tutup, besoknya tutup Pak. Anggota kami sudah tidak bisa bekerja lagi, bahkan sampai hari ini pabriknya kosong Pak. Karena apa? PT HS Apparel, Garmen Pak. Banyak minum. Singkatannya apa? Ya, Dia tutup pada lokasi. tutup Pak. Iya, ya. Dia nggak tahu. Pokoknya Tutup. sekarang nggak ada aktivitas apapun itu. Dan semakin banyak Pak. Terjadi sekarang di Karawang Pak. PT Mabuci. 1 bulan lebih kita buat tenda Pak, 8 orang PHK tanpa alasan yang jelas. PKB-nya baru 1 hari disahkan, besok di PHK. Alasannya apa? Ya kita berspektif Pak. PT Mabuci Karena Indonesia Pak. pesangonnya ini hanya 0,5 hari ini. PT Mabuci Mabuci Indonesia, Mabuci Indonesia kawasan KIC. KIC Karawang Pak. Karena pesangonnya hanya 0,5 Pak. Perusahaan semakin berombak sekarang mem-PHK. Yang sudah di atas 20 tahun, yang 10 tahun hanya 0,5 Pak. Ya, tadi di jalan pun saya sambil nyetir sama si nego pesangon Pak sama lawyer. Ini hanya naik ke 0,75 tanpa apapun. Ini yang terjadi ya Pak. Jadi faktanya seperti itu. Undang-Undang Cipta Kerja hari ini sudah menjadi undang-undang pengangguran kerja. Perusahaan semakin berlomba mem-PHK karyawan tetap yang sudah maksimal pekerjaan di atas 10 tahun ini banyak Pak terjadi. Nomor-nope juga terjadi hari ini. Nah, itu satu. Yang kedua terkait dengan saya juga kemarin aksi Pak di Cianjur. Kita tewas juga, hampir lah kan gitu, udah dorong-dorongan kita ke DPR ya Pak. Karena kan kita juga butuh menanyakan tanggung jawab mereka terhadap rakyat. Jadi intinya di bawah ini mereka tidak tahu menang. Mereka rekomendasinya apapun, kalau di pusatnya kebijakannya dikunci, bupati, gubernur mau melakukan diskresi apapun tidak ada artinya Pak. Tetap regulasi PP 36 yang dipakai. Bahkan ancaman Mendagri ya. Betul. Yang Bupati Purwakarta sampai ngomong langsung ke saya, Eli, kalau ibu melakukan diskresi, mengeluarkan rekomendasi keluar dari PP 36, Purwakarta tidak akan punya bupati selama 6 bulan. Dia kan sejahat itu. Sehingga hari ini kita tidak dihitung lagi melalui kebutuhan hidup layak. Upah itu tidak dihitung di situ. Apalagi sekarang kenaikan BBM. Majalengka dari upahnya 2 juta hanya naik 18.000. Rekomendasi bupatinya 360.000. Gugur aja di gubernur. Jadi kita tuh demo tuh di daerah, di wilayah, pusat juga. Tapi kalau keluar hari ini, ya harapannya kita nih Pak, kita bukan hanya didengarkan, tapi ada. Harapan kami itu ada putusan yang mungkin nanti Bapak bisa sampaikan kepada pimpinan, sehingga bisa mengeluarkan pengupahan itu bisa keluar di PP 36. Aslinya kita pasti ribut Pak. 3S. Sangat suram sekali. Silakan Bapak jawab. Saya tahu dulu Pak. Ya. Setuju. Kesimpulan aja gitu. Satu Silakan Pak. Yang menarik kesimpulan ini. setuju gitu aja. Selesai Pak, jadi tahu umum. Supri setuju. Silakan.
Pak Haji, Morris. Baik, Bapak Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak sekalian, secara jujur kami sebenarnya senang berdiskusi dengan Bapak sekalian. Karena apapun yang sebenarnya kita diskusikan ini sangat berarti bagi kita semua. Bagi kami pemerintah juga bagi Bapak sekalian. Terkait tadi banyak masukan ya. Saya nggak mau berdebat terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Karena dalam prakteknya beberapa pakar hukum tata negara pun tidak sependapat. Pasti ada dua pendapat terkait dengan putusan MK ya. Jadi kami tidak masuk dalam ranah itu berdebat itu tadi. Nah, tetap ya. Bukan masalah kalah Pak. Saya juga hukum Pak. Tapi jadi kita nggak perlu saling menguji lah ya. Karena saya menghormati Bapak Ibu sekalian juga punya kemampuan ya. Karena kita berdebat di sini apalagi orang hukum Pak. Sampai sebenarnya itu nggak clear nih. Ya. Jadi saya nggak mau masuk ke ranah itu. Nah, tetapi porsi pemerintah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kita laksanakan, kita perlu ingat bahwa yang diuji itu kan formil. Betul cara pembuatannya kan formil yang diuji. Iya, formil Ya kan? bukan material, formil. Ya, formil yang diuji. Nah, makanya karena formil yang diuji Pak, dikatakan 2 tahun bersyarat. Sekarang kita lakukan Pak. Ya, kita lakukan sekarang serap aspirasi, dialog, dan segala macam lah ya. Yang terkait dengan tata cara pembuatan. Ya, yang terkait dengan formilnya tadi. Nah, karena memang masih ada waktu kita untuk mengajukan kembali naskah yang kita buat, kita menyadari Pak, di tengah-tengah, artinya ketika formal ini sekarang kita lakukan dan kita lakukan banyak hal sebetulnya, serap aspirasi, diskusi, dialog, MGD dan segala macam. Nah, kita menyadari Pak, alangkah umpamanya baiknya formil yang kita bikin sekarang ini kita juga melihat sosiologis kawan-kawan pekerja buruh. Apalagi di fase ini ada di tengah-tengahnya Pak penetapan upah minimum kan itu kira-kira. Ya kan? Ada penetapan upah minimum. Jadi kita sadari juga ya bagaimana umpamanya undang-undang yang sekarang yang diuji tadi, yang diberikan kesempatan 2 tahun bersyarat tadi, di tengah-tengah itu kita lakukan berbagai upaya perbaikan. Ya, karena memang kita sadari tadi ada di dalam nanti kita ajukan kembali naskahnya tadi, kan di sini kan ada penetapan upah minimum yang kita sadari banyak dirasakan oleh kawan-kawan pekerja buruh lah ya, yang tidak kalau dikatakan kan tidak berkeadilan lah ya bagi kawan-kawan buruh. Jadi kita menyadari. Nah, makanya kita juga melakukan perbaikan-perbaikan. Bagaimana caranya supaya di fase ini juga kita sebetulnya secara sosiologis nanti apa yang kita lakukan itu bisa berterima bagi semua kalangan, bagi semua pihak. Ya. Nah, kita sekarang berupaya sebetulnya karena itu, tapi memang seperti yang dikatakan tadi kan kita juga patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Meskipun tadi sebetulnya kan bisa kita berdebatkan tadi kan sebetulnya kan peraturan pelaksanaan sebelum ya putusan MK itu masih yang berlaku kan. Peraturan pelaksanaan loh sebelum ya. Nah, kita juga menyadari ada memang hal-hal yang tidak bisa kita lakukan lagi ya terhadap putusan MK tadi. Tapi meskipun demikian, karena memang kita juga berpikir tadi bahwa memang setelah apa namanya penetapan UMP tahun 2022 kemarin, ya kebetulan kan dianggap nilainya tidak memenuhi rasa keadilan bagi kalangan pekerja dan memang di saat ini juga ada kenaikan harga kan kira-kira. Nah, bagaimana pemerintah berpikir? Tentu kita memikirkan Bapak sekalian. Kita juga selalu memikirkan bagaimana cara terbaik umpamanya apapun kebijakan kita itu sebetulnya bisa berterima bagi kawan-kawan pekerja buruh. Ya, itu satu. Ya. Nah, yang kedua Bu Menteri, ini namanya isu ini hanya 2,3%, nggak ada. Nanti lihatlah ya Jumat besok Bu Menteri dengan Kemendagri itu akan berdialog dengan semua gubernur. Ya, jadi kita tunggu aja Bu nanti, jangan cemas lah, jangan. Kan saya udah buka tadi di awalnya. Meskipun bagi pemerintah mengambil keputusan yang sangat berat karena memang terkait tadi putusan Mahkamah Konstitusi, kan kita tidak bisa mengotak-atik lagi P36. Kan gitu. Karena putusan Mahkamah Konstitusi tadi kan gitu.
Nah, tapi pemerintah harus mengambil keputusan bagaimana ya supaya nanti penetapan upah 2003 ini tidak lagi umpamanya dirasakan oleh kawan-kawan tadi itu tidak membuat rasa keadilan gitu loh. Jadi kita pemerintah, Bu Menteri kita itu bagus sekali ya. Bu Menteri kita itu seorang ibu sebetulnya yang paham ya, dia punya ya. Cuman kadang-kadang kita ini kan tidak bisa bergerak karena ada yang namanya kebijakan-kebijakan bersifat nasional ya kan, yang mengikat semua instansi dan lembaga kan gitu kan. Tapi Menteri kita ini sebenarnya dia berpikir dan kita selalu disuruh berdialog, sebetulnya selalu berdiskusi ya. Nah, jadi sekali lagi Bu nanti ini nggak ada naiknya 2,3% ya. Kita tunggu aja besok ya. Lebih dari itu ya Pak. Saya nggak boleh pulang. Jadi Kita lihat besok. ada besok karena besok itu Kemendagri dengan dengan menteri kita akan berdialog dengan semua gubernur. Masih baru berdialog gitu ya Pak ya? Bukan. Jadi nah itu Ya, tadi kan bilang berdialog, berarti masih baru Pak, berdialog. kalau seorang Mendagri itu mengumpulkan gubernurnya kan bukan berdialog lagi Pak. Kalau berdialog dia itu kan hanya bisa SMS. Ya, jadi saya nggak bisa ini Pak. Mudah-mudahan besok aja ada yang hal-hal yang Harus sabar lah nunggu ya. Tadi kan kalau memang tidak sesuai aspirasi. Enggak, tadi kan bahasanya kan berdialog, ya kan? Makanya kan saya bertegas masih berdialog. Sudah jangan diperpanjang. Silakan lanjut. Nah, tadi Pak, pertanyaan Bapak tadi apakah Dewan Pengupahan disuruh stop sidang? Enggak disuruh stop Pak sidang. Ya, tetap aja bersidang karena memang itu kan biasanya kan mereka itu punya jadwal sidang di masing-masing daerahnya, bahkan setahun 12 kali silakan aja bersidang. Kita nggak pernah mengganggu sidang Dewan Pengupahan daerah. Tetap aja bersidang. Cuma nanti apapun rekomendasi dia ke gubernur yang ambil keputusan gitu Pak. Silakan aja. Meskipun nanti gubernur mengambil keputusan lain, nah itu Hadis kami salah lagi atau menyampaikan kita. berapa? Oh enggak Pak. Saya kemarin mendampingi Bu Dirjen waktu memanggil semua kadis Pak. Ya. Jadi sekali lagi saya juga mohon maaf, menteri kami sama Dirjen sama direktur pasti di Bali. Kami kemarin baru pulang dari Bali Pak. Jadi kemarin tuh pagi Pak, yang dengan dinas semua kepala dinas itu saya mendampingi Bu Dirjen. Waktu dia memberikan arahan, silakan kita. Tetapi nanti, jadi rekomendasi dewan itu, kalaupun nanti gubernur mengambil keputusan lain, kan itu kan hak gubernur kan gitu kira-kira. Jadi tidak menghalangi Dewan Pengupahan untuk bersidang Pak. Karena memang jadwal sidang masing-masing dewan itu kan sudah ada di daerah masing-masing. Kita kan nggak melarang juga, karena biasa sidang kan ada honornya gitu. Masa kita larang mereka bersidang? Ada honornya itu. Dewan itu ada honornya Bu. Kan kita nggak mungkin larang mereka bersidang. Namanya juga Kan saya belum pernah jadi dewan. ada rapat ini. Informasi Bukan rapat Pak, bukan rapat. Jadi untuk besok kita ke Kemendagri gitu, boleh? jangan Pak, itulah. Ya kan tadi bahasanya kan begitu. Bukan kita tunggu sampai besok. Ya. Tinggal ngomong kalau memang tunggu sampai besok kita ke Kemendagri. Jangan. Ya, mau orang nunggu di luar. Siap Pak Pres. Hanya untuk tegasan aja Pak Pres. Enggak, gubernur virtual kok besok virtual dengan menteri kita ke sana. Oh gitu. Tapi jangan ke sana. Siap. Tadi ini Pak ya, apa blueprintnya? Ya. Blueprint ada Pak. Ya. Kita sebut Pejajaran, enggak di kita Pak. Itu ranah Biro Perencanaan Pak. Iya, paling enggak kan kalau misalnya Bapak bisa tahu linknya, terus misalkan kami bisa ambil di mana kami ambil. Ada kali link nggak Biro Perencanaan Pak? Soalnya Jangan kali Pak, Bapak orang kementerian. enggak, kalau kita gimana ya? Kita teknis Pak. Jadi kalau yang berbau dengan program. Masa saya harus mencari di urutan belantara? Enggak, biasanya ada di Bappenas juga, ada link Bappenas ada. Karena yang mengkoordinasikan Bappenas. Peta jalan, ya peta jalan. Jadi kita pun, saya sendiri jarang baca itu Pak. Jalan-jalan berarti Makanya gimana kamu bisa? Karena sini ada itu master plan-nya kan. Nah, karena biasanya kan itu di pimpinan. Setiap lembaga tuh ada master plan biasanya. Ada. Kita juga punya peta jalan. Peta jalannya ada. Cobalah nanti tolong carikan. Kan enggak. Biasanya di sekjen kita itu. bawa ya. Sekjen itu biasanya Enggak memegang. gini. Ini memang kalau pelabuhan ini kamu. Nah tadi apakah ini pesan menteri atau tidak Pak? Ya jujur sebetulnya karena menteri kita juga masih di Bali. Ya. Dan kita juga baru nyampe kemarin ya, sehingga kita memang ya
pimpinan kita yang mungkin Bu Dirjen tadi perintahkan ke Bu, tapi karena sama saya semua, jadi kita lah yang menjawab sekalian. Jadi bukan karena direktur dan dirjen kita nggak mau, apalagi Bu Dirjen kita kan orangnya kan mau-mauan aja kalau ya kan? Iya. Kondisinya. Mau aja dia kalau menghadapi, dia nggak pernah mau. Mereka maunya di DPR, Pak. Kita udah tahu. Ini baru tahu, Pak. Jangan tahu saya. Ya peta jalan. Jadi tadi ya peta jalan udah saya jawab ya. Nah, tadi upah Pak. Kita sepakat sebetulnya upah minimum kan sebagai jaring pengaman ya, safety net. Makanya sebetulnya undang-undang secara tegas mengatakan itu hanya diperuntukkan bagi pekerja masa kerja kurang dari setahun. Hanya safety net. Kenapa dia safety net? Supaya sebetulnya upah itu sampai tidak merosot sampai level yang paling terendah di bawah garis kemiskinan. Yang nanti itu berdampak pada kesehatan pekerja. Itu kan pasti mempengaruhi produktivitas kan. Nah, karena sebetulnya Pak, karena dia safety net, harusnya penetapannya pun sederhana. Pertanyaannya kemudian, siapa yang nggak membuat sederhana? Semua pihak Pak, termasuk Bapak Ibu sekalian tiap tahun menuntut. Ya, saya selalu bilang Pak, upah minimum itu sebetulnya Pak, nenek-nenek yang bedak-bedaki, bikin gincu, jadi seksi. Ya kan? Padahal ada gadis muda 16 tahun, calon ratu, tidak dilirik, itu namanya struktur skala upah. Iya, susu. Safety net Bapak berapa? Hah? Safety net Bapak berapa? Safety net? Safety net itu kan berdasarkan daerahnya Pak, karena kan kalau kita bicara Berapa tadi ukurannya apa? Ada susu kok. usulan apa nih Pak? Ukuran. Safety net ukurannya apa? Gitu. Jaring pengaman berapa? Nilai rupiahnya Oh, iya. atau nilai nominalnya? Ini dari mana? Minimum standarnya. Jadi kan gini Pak, kalau kita bicara ke situ Pak, yang jelaskan begini, kalau variabel yang terpergunakan 1, 2, itu sampai tidak batas terendah, tentu kan inflasi kita pegang. Oke, klasik satu. Ya. Nah, tentu juga kita lihat kita juga pasti memperhatikan namanya Pak, garis kemiskinan. Nah, itu maksud saya. Itu Pak. Jadi saya kira kita nggak usah uji-muji lah di sini Pak ya. Enggak. Saya tadi saya dengerin Pak. Saya dengerin. Apa nih? Enggak. Saya kira, saya bilang tadi Pak, kalau upah minimum harusnya kita buat sederhana. Sederhana, kita pegang aja garis kemiskinan. Ya kan? Berapa sih garis kemiskinan di daerah tertentu? Kemudian, untuk supaya tidak jadi garis kemiskinan, apa yang kita pakai satu variabel, itu aja kan sederhana sebetulnya. Kenapa minimum? Tapi kita selalu membuatnya lebih rumit. Ya kan? Umpamanya garis kemiskinan di Majalengka tadi, umpamanya 430. Ya. Bagaimana umpamanya dia supaya daya beli pekerja itu ada? Ya kita tinggal cari variabel apa yang kita tambahkan lagi, apakah PE, apakah inflasi, atau apakah ditambah dua-duanya, kan itu aja. Tapi karena kita selalu bilang tadi Pak, tiap tahun kita di situ, kita bikinlah dulu mulai. Kebetulan Pak, saya itu sudah lama di upah minimum, meskipun saya diganti-ganti ke Damsos. Saya sudah mengikuti mulai dari KHM. Kemudian KHM berubah menjadi KHM. Kemudian KHM berubah menjadi KHL. Ya kan? Kemudian KHM berubah BP78. Jadi saya ikutin semua Pak. Kalau ditanya mana yang terbaik, menurut saya, apapun dikeluarkan selalu demo kok. 78 yang dikatakan sekarang baik, ditolak juga. Permen 17 dulu mengenal KHL baru-baru keluar, ditolak juga. Jadi itu sering kan Pak. Sama menyatakan lebih benar ditolak Pak. Di demo juga, saya waktu itu masih di Pak. Menurut Bapak, kenapa ditolak? Menurut Bapak? Ya kita nggak tahu juga lah. Bapak yang mau demo. Demo. Sekarang statement kawan-kawan kembalikan ke 78. Jadi gini Mas Pak. Gitu loh Pak. Pemerintah kan punya perangkat semua. Ya. Apa sih, ada masalah apa di tiap tahun demo? Apa akar masalahnya? Makanya saya bilang tadi Pak, harusnya kita kan tadi bicara upah minimum. Iya, kita bicara upah minimum. Ya, Kenapa jadi kan harusnya harus kita tidak tiap tahun. Ya, makanya kan berarti kan pemerintah tidak melakukan riset tentang kenapa ini demo terus. Gimana akar masalahnya? Gitu Pak. Ada riset kita ada. Iya, apa risetnya? Bapak bilang nggak nanya sama kita lagi tadi. Itu kan
Hasil riset kan kita pakai tuh Pak untuk selalu Ya, kenapa ini yang filosofinya ya apa? Kira-kira kenapa setiap tahun itu selalu unjuk rasa? banyak Pak. Banyak Pak. Jadi kalau kita buka dulu banyak. Terus saya bilang tadi, kita juga harus menyadari. Saya begini, Bapak mohon mungkin maaf ya, udah saya tahu penyebabnya. enggak, gini aja tuh Pak. Kita juga Saya tahu penyebabnya, cuman enggak, kita juga bisa nanti saya jangan dari bapak nanti. enggak. Udah, langsung aja Iya. Pak. Udah, jangan ada debat kusir lah, yang penting Iya. lanjut. Yang lanjut Pak Jupri. Oke, jadi tadi Pak udah saya jawab ya. Iya, iya. Yang tadi upah minimum ya. Iya. Ya, saya dengerin aja. Ya udah, coba didengarin Pak. Puas tidak puas, Bapak udah kalau puas. Ya, aja Pak. Itu hanya 5 tadi Pak ya. Udah 5-5-nya itu. Oke. Nah, formula. Padahal 4 yang dibilang, Pak Jupri jawabnya 5 kan? Nah, jadi saya jawab Malah 5 tadi, Pak. nambah. Tambahin bonus 1 Ya, itu. bonus. Tetap 5, tetap 4 sebenarnya, cuman dibedakan aja. Nah, jadi kesimpulan Bapak tadi, Iya. 3S. 3S, ya mudah-mudahan pengumuman besok dan 3S lah. Iya, alhamdulillah. Masih Alhamdulillah mudah-mudahan. ya. Saya gini, sampai dengan saat ini bapak setuju bahwa sekarang masih 3S. Iya, sampai saat ini ya. Iya. 3S. Mudah-mudahan besok enggak. Besok nambah S jadi 4S. Jujur aja. Ya kan, jadi sangat sengsara. Kau di luar juga kita bisa bicara. Tahu kan? Pak Prince mau bicara Saya sekarang. kalau ada Pak Jupri yang ngomong, saya terkesima. Jadi saya udah nggak bisa ngomong lagi. Itu aja sih tadi Oh, iya. Pak. Cukup ya. Perwakilan dari Upah, yang jelas upah besok nggak akan mungkin lebih dari PP 78, kemudian akan dibatasi oleh pertumbuhan ekonomi. Kisaran sekali. Jadi intinya Pak, kita tunggu. terima kasih jawabannya. Saya akan dampingin gubernur. Ya, terima kasih jawabannya. Tadi kan sudah ada informasi yang harus kita kasih bahwa besok ada pertemuan antara Menteri Agama dan Gubernur. Adapun nanti jika memang masih tidak sesuai dengan ekspektasi kita, insya Allah kita akan datang lagi di sini. Ya kan, ya tentu saja nanti Biar kangen-kangenan ada lagi. kangenan. Kalau beliau-beliau ini kan ada masalah, ya kan pentolannya yang repot kan. Nah itu kan beliau kita, ya kan pentolannya. Ya lagi di Bali lah. Beliau juga masalah. Ya iya. Kena omelan. Pada prinsipnya begitu. Sama begini Pak. Kisaran bisa. Dalam kesempatan ini saya minta Kementerian Tenaga Kerja kan tadi sudah dibuka tadi bahwa asasnya juga kan harus fair play. Jadi walaupun kita beda pendapat, jangan Bapak, jangan karena kebencian terhadap satu kaum bertindak tidak adil. Jangan karena kita oposisi bahwa tidak semua minta masukan dari kita. Oposisi itu bagus. Nah, silakan. Kalau berbeda pendapat kan persoalan biasa, Pak. Kalau kita juga datang sini diskusi, kasih masukan. Nah, jangan sampai gara-gara SPS ini dipersoalkan masalah pencatatannya harus ada nama federasi ini dan segala macam. Lah yang keluar kan juga disnaker. Ya ngapain kementerian nolak persoalan nama? Ya lu kasih tahu aja orang Berbeda disnaker. pendapat wajar, Ya Pak kan? Pres. PPM Berbeda ini pendapat dipersoalkan. tadi dia nggak wajar. Dipersoalkan Muktamar 5. Saya ini hasil Muktamar 6. Yes. Gitu. Muktamar baru jadi tidak ada yang ngaku-ngaku kayak gitu. Datang ke sini kami minta proyek. Saya datang ke sini nggak pernah minta proyek ke sini. Marah-marah bos. Jangan bikin malu PPM lah. Disetting Nah, jadi hari ini saya datang mau verifikasi Pak. Sekalian saya mau verifikasi. Oke, jadi saya ambil lah ya. Daripada saya berterima kasih buat dialog yang sudah kita lakukan. Oke guys. Oke sip ya. Tentunya acara silaturahmi kita nggak hanya di sini kan Ya, begitu oke. ya. Kalau perkara ngopi bareng selalu kita ngopi bareng kan begitu. Oke, siap. Tapi untuk substansi kali ini saya kira sudah kita cukupkan. Ya. Tadi Ya. saya aja terkesima dengar Pak Jupri Oh, kan iya. begitu sampai nggak bisa ngomong. Jadi terima Saya juga kasih. terkesima mendengar penyampaian kawan-kawan saya. Iya, sama kalau gitu kan. Iya. Jadi sama-sama terkesima kita tetap mengucap syukur buat pertemuan kita. Kalaupun mau lanjut aksi ke Kemenko silahkan. Ya. Sehat-sehat di jalan, Yes. jangan anarkis. Terima kasih. Insya Allah. Saya tutup pertemuan kita dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you.